mengevakuasi seorang ibu dan balita dari kolong truk kontainer di Jalan Raya Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban terseret sejauh 10 meter setelah motornya ditabrak truk dari arah belakang. Balita yang masih berusia 7 bulan meninggal dunia, sementara ibunya luka serius di bagian kaki, tangan, dan kepala. Truk baru berhenti setelah menabrak trotoar jalan. Diduga truk mengalami remblong. Kendaraan dari roda 4 trailer ini dari timur ke barat. Terus oleh ke kiri mengenai pengendara roda 2, ibu dan anak. Untuk ibunya sama anaknya, ibunya penanganan dari TNI. Ibunya dibawa masyarakat ke Mujirahayu, sampai Mujirahayu sudah tidak ada. Yang meninggal siapa itu? Anaknya ya? Anaknya korban ibu. Kira-kira usia berapa, Dan? Usianya 7 bulan. Untuk menghindari amukan massa, sopir akhirnya diamankan ke Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Kementerian Hukum dan HAM melalui keterangan tertulis menyatakan Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan peraturan Menkumham tentang pembebasan bersyarat. Rizik keluar dari rutan Cipinang pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dijemput kerabat dan penasehat hukumnya. Dari rutan Cipinang, Rizik langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Rizik resmi bebas bersyarat setelah menjalani hukuman tindak pidana antara lain kekarantinaan kesehatan hingga penyebaran berita bohong. Sekali lagi Habib di sini pembebasan bersyarat artinya semua mesti ada ketentuan yang harus ditaati. Kemudian selalu nanti kita berkoordinasi dengan pihak terkait dengan tim kuasa hukum. Masa percobaan Rizik berlaku hingga 10 Juni 2024 serta menjadi tahanan kota dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Narasumber sudah aman? Sudah aman. Baik, terima kasih. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Puluhan pelajar di Pematang Siantar, Sumatera Utara kabur saat petugas patroli sekolah melakukan razia. Tim patroli sekolah Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar melakukan razia karena mendapat laporan warga mengenai pelajar yang membolos. Razia digelar di Pasar Horas Pematang Siantar, di mana terdapat permainan biliar. Petugas pun mengamankan beberapa siswa yang berhasil ditangkap. Orang tua siswa yang ditangkap dipanggil untuk menjemput anaknya. Razia akan terus dilakukan agar siswa tak bolos sekolah dan bisa mengikuti pelajaran tatap muka. Emosi pria pedagang kaki lima ini seketika pecah saat mengetahui gerobak dagangannya menjadi incaran penertiban petugas keamanan PPK Kemayoran di area luar pintu 1 PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemarahannya kian tak terkendali saat petugas tetap bersikeras mencoba mengangkat lapak dagangannya karena telah berjualan di tempat terlarang. Pedagang ini nekat menantang petugas yang akan mengamankan gerobaknya. Meski penertiban kawasan komplek Kemayoran telah dibantu aparat kepolisian, namun petugas pengamanan setempat akhirnya memilih memberikan kelonggaran demi mencegah terjadinya keributan. Sementara di Pandeglang, Banten, puluhan pedagang kaki lima kocar-kacir saat petugas Satpol PP menggelar razia. Sempat terjadi tarik-menarik barang dagangan antara petugas dan pedagang. Petugas sejatinya sudah mengimbau pedagang untuk tidak berjualan di area alun-alun Pandeglang karena membuat alun-alun menjadi kotor. Namun para pedagang berkilah dan nekat melanggar demi mendapatkan penghasilan untuk menyambung hidup. Demi menegakkan aturan, gerobak dan lapak pedagang yang melanggar diamankan petugas ke kantor Satpol PP. Para pemotor ini panik dan langsung putar arah melawan arus lalu lintas demi menghindari razia pajak kendaraan di Jalan Raya Hashim Azhari, Cipondoh, Tangerang, Banten. Tanpa hiraukan keselamatan pribadi dan pengendara lainnya, para pelanggar ini nekat melawan arus demi kabur dari razia. Akibatnya sejumlah motor nyaris bertabrakan. Selain memutar arah melawan arus, ada juga beberapa pengendara yang pura-pura menepi di pinggir jalan hanya untuk menghindari pemeriksaan polisi. Meski coba kabur, sejumlah pelanggar tak berkutik saat diamankan petugas.
Mereka dijatuhi sanksi membayar pajak kendaraan di gerai samsat keliling yang disediakan petugas. Informasi yang Anda saksikan barusan adalah berita pilihan kami hari ini. Dan selanjutnya kita ke Bandung, Jawa Barat, di mana PT KAI Daop 2 Bandung menertibkan aset berupa 7 rumah yang berada di Jalan Lasui, Kota Bandung. Penertiban aset diwarnai perlawanan warga. PT KAI dibantu polisi menertibkan 7 aset rumah milik PT KAI di Jalan Lasui, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Penertiban diwarnai perlawanan warga yang memasang bambu dan bendera merah putih di depan rumah yang hendak ditertibkan. Saat petugas datang, warga langsung menghadang. Kericuan terjadi saat sebagian warga yang menempati rumah adu mulut dengan petugas. Warga mencoba mengusir petugas dengan membakar bambu dan menyiram petugas dengan air cabai. Saat kericuhan mereda, petugas langsung masuk rumah dan mengosongkan barang-barang. Salah satu penghuni mengatakan sudah tinggal di rumah ini selama 60 tahun. Sendiri Pak? Secara sepihak, ya kan? Secara sepihak, ngasih surat ancaman secara sepihak dan langsung mengasah pengosongan. Tidak pernah membuktikan kepemilikan dan kepunyaan PT Kereta Api. Itu tidak ada keputusan pengadilan. Hentikan ini oleh PT KAI. Kalau Bapak di sini tinggal udah berapa lama Pak? Ini Pak kamera. 63 tahun tidak ada diganggu apa-apa. Tiba-tiba mengaku-ngaku PT Kereta Api miliknya. Sementara PT KAI Daop 2 Bandung mengaku 7 bangunan adalah milik PT KAI yang tersertifikat sejak tahun 1988. Jadi PT Kereta Api sangat terbuka kepada siapapun yang merasa memiliki hak atas aset tersebut. Silahkan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kenapa kami tidak melakukan kepada pengadilan? Karena memang tidak ada tuntutan dari mereka dan memang sudah terbukti sesuai dengan sertifikat nomor 2 tahun 1988 bahwa aset tersebut adalah aset milik PT Kereta Api. Itu yang pertama. Kemudian dari pihak pertanahan Kota Bandung pun sudah memberikan surat pernyataan yang menguatkan bahwa memang aset tersebut milik PT Kereta Api. Jadi tentunya tidak perlu lagi kami PT Kereta Api melakukan ke pengadilan. Kalau sudah terbukti jelas bahwa itu milik PT Kereta Api dan kami akan menertibkan. Meski sempat mendapat perlawanan dari warga, penertiban 7 bangunan milik PT KAI berjalan lancar. Ratusan petugas yang dikerahkan berhasil memindahkan seluruh barang-barang ke dalam truk. Istri anggota TNI yang ditembak orang tak dikenal telah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru di Semarang, Jawa Tengah. Dan polisi kini telah membantu tim khusus untuk mengungkap pelaku penembakan. Istri anggota TNI Kesatuan Arhanud sedang menjalani masa pemulihan usai operasi pengangkatan 1 proyektil peluru yang bersarang di tubuhnya. Istri Kopral Muslimin, anggota TNI Kesatuan Arhanud tersebut, telah menjalani operasi dengan lancar pada Selasa siang di Rumah Sakit Hermina, Semarang, Jawa Tengah. Sementara untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik penembakan, polisi telah membentuk tim khusus dengan melibatkan unsur TNI dari Kodim, Denpom, dan Kodam. Tim khusus telah mengumpulkan sejumlah keterangan saksi, korban, dan bukti-bukti lain, termasuk rekaman kamera CCTV dari berbagai titik jalan. Kemudian tim akan bekerja terus untuk melakukan upaya-upaya agar kasus ini bisa secepatnya kita ungkap dan kita bisa sampaikan kepada media secara terang benderang. Penembakan istri anggota TNI terjadi pada Senin siang, usai korban menjemput anaknya dari sekolah. Para pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat sudah mengintai korban dan mulai mengawasi di pertigaan rumah korban. Pelaku menutupi wajah dan sengaja tidak memasang plat nomor kendaraan. Berdasarkan perilaku para tersangka, penembakan diduga kuat sudah direncanakan. Sementara tim gabungan TNI dan Polri telah mengantongi ciri-ciri penembak istri anggota TNI Rina Wulandari. Dan keempat pelaku ini diduga merupakan pembunuh bayaran yang mendapatkan pesanan untuk menghabisi korban.
Tim gabungan menyebar ciri-ciri 4 pelaku penembakan berdasarkan kamera pengawas dan keterangan saksi, mulai dari jenis sepeda motor hingga pakaian yang digunakan disebar ke masyarakat. Berdasarkan analisis tim gabungan, keempat pelaku ini diduga tidak profesional dalam penggunaan senjata api. Hal ini terlihat dari cara pelaku membidik senjata untuk melumpuhkan korban. Pelaku nampak tidak mahir menggunakan senjata api. Penembakan diduga terencana terlihat dari gerak-gerik pelaku yang sudah mengikuti korban sejak menuju sekolah untuk mengantar anaknya. Pelaku juga sempat membidik korban namun luput, kemudian kembali lagi untuk menembak korban saat akan masuk ke dalam rumah. Dari tim gabungan ini sudah menyusun piket, gitu ya, baik unsur dari Polrestabes, dari Kodim, dari Denintel, dari Pongdam, itu kita membuat piket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada untuk anak-anaknya juga. Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yonagano 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama. Sementara itu pemirsa, seluruh jenazah korban kecelakaan maut di Cibubur telah diserahkan pada pihak keluarga. Sementara polisi telah menetapkan sopir truk tangki Pertamina yang menyebabkan tabrakan maut di Transyogi Cibubur sebagai tersangka dan telah ditahan. Jenazah Sintong Hutapea, korban terakhir yang diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, telah diserahkan pada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya disemayamkan di Gereja Advent Taman Harapan, Jakarta Timur. Isak tangis mewarnai ibadah penghiburan yang digelar keluarga. Sintong Hutapea meninggalkan seorang istri, seorang anak, dan juga 1 orang cucu. Di mata keluarga, Sintong dikenal sebagai sosok pekerja keras. Nggak disangka-sangka, pagi berangkat sehat, pulang-pulang udah nggak ada, itu aja. Kenal sosok dari almarhum apa sih? Baik-baik orangnya. Ya Pak, soalnya mau acara Pak. Selanjutnya jenazah Sintong akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sopir truk tangki BBM Pertamina yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Alternatif Cibubur ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan maut itu menewaskan 10 orang. Polisi dan KNKT masih mendalami pemicu kecelakaan maut ini. Kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi menewaskan 10 orang. Sedangkan sejumlah korban luka masih menjalani perawatan. Keberadaan lampu lalu lintas dikeluhkan warga sebagai salah satu faktor pemicu kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur yang menewaskan 10 orang. Saat ini lampu lalu lintas telah dinonaktifkan. Dan berikut laporan Vito Erlangga dan Andre Setiawan dari lokasi kecelakaan maut truk Pertamina di Cibubur, Jawa Barat. Ya baik pemirsa, pasca kejadian laka maut di Jalan Alternatif Cibubur yang terjadi pada Senin kemarin yang menewaskan sebanyak 10 orang. Saat ini kondisi terkini di tempat kejadian perkara untuk arus lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur menuju ke arah Cilengsi terpantau padat merayap. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Cilengsi menuju ke arah Cibubur terpantau ramai lancar. Sementara itu meskipun belum diketahui apakah hari ini akan ada olah TKP ketiga, tetapi untuk garis kepolisian masih nampak terpasang di area tempat kejadian perkara. Sementara itu untuk lampu lalu lintas atau traffic light di depan kawasan CBD yang diduga menjadi salah satu penyebab laka maut ini juga sudah dinonaktifkan sementara sejak Selasa kemarin. Dan saat ini lampu lalu lintas hanya menunjukkan warna kuning atau sebagai tanda hati-hati. Selain itu, selain lampu lalu lintas, U-turn yang ada di depan kawasan CBD ini juga sudah dinonaktifkan sehingga kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta ataupun Cibubur menuju ke arah Cilengsi ini bisa melaju tanpa adanya kendala. Dan selain itu juga pemirsa, hingga saat ini petugas kepolisian masih menunggu terkait dengan hasil olah TKP yang
disebut sudah dilakukan sebanyak 2 kali pada Senin dan Selasa kemarin untuk menentukan nantinya apakah lampu lalu lintas ini akan dinonaktifkan sementara atau dinonaktifkan secara permanen. Dari Bekasi, Jawa Barat, Vito Erlangga, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 4 dari 13 korban hilang kapal motor Cahaya Arafah yang tenggelam di perairan Tokaka, Halmahera Selatan, Maluku Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada kedalaman 45 meter. Setelah melakukan pencarian sejak pukul 7 pagi tadi, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban meninggal kapal motor Cahaya Arafah. Korban ditemukan di kedalaman 45 meter, tak jauh dari bangkai kapal. Keempat korban sudah dievakuasi ke darat untuk dilakukan identifikasi oleh tim forensik di Desa Tokaka. Berhasil menemukan 4 korban dengan jenis kelamin 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini semua korban dibawa ke Desa Tokaka. Dengan ditemukannya 4 korban ini, maka tersisa 9 orang yang masih dalam pencarian. Sebelumnya puluhan warga yang merupakan keluarga korban kecelakaan kapal melempari tim SAR gabungan saat kapal mereka berlabuh di Desa Tokaka. Kekesalan keluarga dilampiaskan dengan melempari kapal tim SAR dengan batu. Kerabat korban kesal dan menuding tim SAR gabungan lamban memberikan bantuan. Sebelumnya kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam setelah dihantam ombak besar di Tanjung Tokaka, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Total terdapat 66 penumpang dan 4 ABK yang menumpangi Cahaya Arafah. Kembali ke ibu kota pemirsa, ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak Pemprov DKI Jakarta banding atas putusan PT UN terkait UMP DKI Jakarta yang dinilai tidak masuk akal. Ratusan buruh yang terdiri dari KSPI, FSPMI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan upaya banding atas putusan PT UN yang menganulir keputusan Gubernur tentang kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta sebelumnya telah ditetapkan dan telah berlaku sebesar Rp4.641.000. Namun pasca putusan PT UN diturunkan menjadi Rp4.573.000. Putusan itu dinilai buruh tidak masuk akal lantaran digugat oleh Apindo yang tidak mewakili perusahaan apapun. Kami dari Perda KSP DKI Jakarta dan juga Partai Buruh DKI Jakarta mendukung kepada Pemprov DKI, Bapak Anies Baswedan, untuk melakukan upaya banding agar UMP itu tidak diturunkan sesuai dengan rekomendasi putusan dari PT UN. Buruh meminta agar Gubernur DKI Jakarta segera merespon putusan PT UN dengan melakukan upaya banding. Buruh mengancam akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih banyak jika Pemprov DKI tidak melakukan banding. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Dampak pipa gas bocor, kemacetan panjang terjadi di Jalan MT Haryono Cawang. Selengkapnya sesaat lagi.